Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Ika Syahputri dari kelas Tadris Bahasa Inggris A. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas dari mata kuliah Pancasila oleh Bapak Yusuf Fala. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah sebenarnya nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara-negara selain negara Indonesia? Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Nilai dasar Pancasila berkaitan dengan jiwa-jiwa Indonesia yang bersifat universal, yang di dalamnya terkandung cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu sendiri. Setiap negara pasti mempunyai dasar negara, nilai dasar atau acuan tersendiri setiap negaranya. Saya mengambil contoh dari bangsa-bangsa atau negara seperti Jepang, Amerika, Malaysia, dan Arab Saudi. Untuk nilai-nilai dasar yang dan menjadi acuan dalam negara-negara tersebut, yang pertama ada negara Jepang. Negara Jepang, nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitasnya adalah kedisiplinan, ajaran Konfusianisme atau keharmonisan dengan hidup alam. Ada juga ikigai atau mencari tujuan hidup demi kebahagiaan abadi. Ada Bushido, yaitu jalan hidup samurai, yaitu respect, berani menghadapi tantangan, dapat mengontrol diri, dan lain-lain. Kemudian negara Amerika. Konstitusi Amerika Serikat adalah hukum tertinggi di negara tersebut. Kemudian ada Malaysia. Konstitusi persekutuannya adalah hukum yang tertinggi di Malaysia. Kemudian ada Arab Saudi. Negara Arab Saudi merupakan negara Islam. Sunnah Rasulullah merupakan undang-undang atau konstitusinya. Syariah sebagai hukum dasarnya. Kemudian karena Arab Saudi benar-benar merupakan negara Islam, maka negara tersebut menerapkan hukum-hukum Islam atau hukum-hukum yang ada di Al-Quran sebagai hukum negara tersebut. Soal yang kedua yaitu bagaimana model pewarisan nilai-nilai dasar di negara-negara selain negara Indonesia. Untuk soal nomor 2 ini saya mengambil contoh dari negara Prancis. Untuk pewarisan nilai-nilai dasar di negara tersebut yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negaranya adalah salah satu dokumen fundamental dari revolusinya. Prancis menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan kolektif manusia untuk penulisan konstitusi. Tidak hanya warga negara tersebut atau negara Prancis tersebut, tapi untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, seperti orang-orang lain atau yang tinggal bebas serta mempunyai pandangan yang sama di hadapan hukum. Soal ketiga, bagaimana perbandingan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara-negara tersebut dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu persamaan dan perbedaan nilai-nilai antara negara lain dengan negara Indonesia, saya menggunakan contoh negara Perancis lagi, di mana persamaan dari nilai-nilai antara negara Perancis dengan negara Indonesia adalah yang pertama, sama-sama negara kesatuan. Yang kedua, konstitusinya juga sama, tertulis sama. Yang ketiga, memiliki pemerintahan daerah dan mengenal dekonsentrasi dan desentralisasi. Kemudian ada pula perbedaannya dari negara Prancis dan negara Indonesia. Yang pertama, Prancis merupakan negara bikameral, sedangkan di Indonesia merupakan negara trimekal atau selanjutnya ada periodisasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila adalah bentuk dari cikal bakal muncul ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia yang terdapat rasa nasionalisme, ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian dalam catatan sejarah, setidaknya ada 2 peristiwa yang menandai terbentuknya bangsa Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang merupakan momen yang memperkuat terbentuknya bangsa Indonesia yang mengenalkan pertama kali bangsa bernama Indonesia. Yang kedua adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal juga Dokuritsuchun Bikosakai.
Sidang pertama PUPKI adalah tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945 yang menghasilkan hal paling penting yang menjadi pondasi dan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua ada periode perumusan Pancasila. Di sini terdapat juga ada sidang BPUPKI yang kedua. Sidang kedua BPUPKI dimulai tanggal 10 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno membacakan Piagam Jakarta, pembukaan hukum dasar negara yang dirumuskan Panitia 9 atau Panitia Kecil. Kemudian Pancasila sebagai norma state fundamental norm adalah Pancasila dalam posisinya sebagai semua sumber hukum. Yang nomor 3 yaitu periode pengesahan Pancasila. Pancasila, dasar negara dan pembukaan Undang-Undang 1945 tidak dapat terpisahkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama yang membahas konstitusi negara Indonesia. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden serta lembaga yang membantu tugas presiden. Pada sidang tersebut, mereka mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah periode ujian Pancasila. Pancasila mengalami ujian untuk menjadi dasar negara. Pada masa Orde Lama misalnya, ujian terhadap Indonesia ideologi Pancasila datang terus-menerus. Di antaranya yang pertama, Pancasila melalui pemberontakan PKI di Madiun yang ingin mengganti Pancasila dengan paham komunis. Yang kedua, kemudian ada Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, berlaku sejak tanggal 27 Desember tahun 1949, yakni tanggal diakuinya Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, hingga diubah kembali bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 tersebut, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Selanjutnya ada periode Orde Baru, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila atau P4. Sebuah pengamalan Pancasila dalam kehidupan semasa Orde Baru menjabarkan 5 asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis pelaksanaan Pancasila. P4 atau Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila merupakan salah satu cara terbaik untuk membuat masyarakat menyadari, mengetahui, menghayati ideologi negara. 4. Pada saat Orde Baru, banyak yang berasumsi tujuan untuk mendukung dan menolak kritik terhadap pemerintah Orde Baru yang dicap sebagai penentangan Pancasila pada waktu itu. Kemudian selanjutnya ada apa pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah? Pancasila penting dalam kajian sejarah. Apa Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia? Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa secara keseluruhan agar tetap berjalan, tidak menentang globalisasi, serta bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Kemudian yang kedua adalah ada Pancasila kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian Indonesia adalah karakteristik yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri dan berbeda dengan kepribadian bangsa lain. Dalam arti setiap bangsa atau negara memiliki ciri khas masing-masing. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setiap manusia pasti memiliki pandangan hidup tersendiri tentang dunia. Bangsa juga mempunyai pandangan pula sebagai pedoman atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya atau dengan lingkungannya dalam bangsa tersebut. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang merupakan jiwa bangsa Indonesia atau jati diri dan cara hidup bangsa Indonesia itu sendiri sebagai bangsa yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang dimaksud adalah jiwa dan kepribadian bangsa disepakati oleh bangsa itu sendiri, oleh pendiri bangsa, masyarakat, yang merupakan bukti sebagai negara. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.